Halo teman-teman, Ahmed Josan di sini. Kita jumpa lagi di video tutorial. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membuat satu tutorial ya untuk editing video. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang review dari aplikasi yang akan saya gunakan ini ya. Aplikasi ini mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan dari teman-teman editing video ya. Biasanya kebanyakan orang itu menggunakan aplikasi editing video yang bernama Adobe Premiere Pro. Atau kalau teman-teman yang suka dengan yang instan-instan, itu biasanya pakai Filmora ya. Yang akan saya review adalah aplikasi yang benar-benar punya kredibilitas yang sangat bagus teman-teman ya. Karena ini aplikasinya dibikin oleh grup Adobe. Namanya itu adalah Adobe Premiere Rush. Oke teman-teman, kita langsung aja cekidot ke layar desktop ya. Oke teman-teman, pertama-tama teman-teman harus download dulu aplikasinya ya. Setelah di-download, teman-teman jangan lupa di-ekstrak ya. Kemudian di-install seperti biasa. Kalau teman-teman bingung cara untuk menginstalnya, silakan teman-teman langsung lihat video yang saya praktekkan ini ya. Jadi untuk menginstalnya itu kita harus masuk dulu ke akun Adobe kita ya. Kalau teman-teman belum punya akun Adobe-nya, silakan teman-teman langsung bikin aja di situs resminya ya. Oke, kemudian kita di sini pilih bahasa Inggris. Lokasinya kita bikin default saja ya, biasanya di lokasi drive C. Kemudian kita klik continue. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk installnya. Sekarang kita langsung klik launch saja ya. Nah, ini udah muncul aplikasi Adobe Premiere Rush ya. Sekarang selanjutnya kita klik Start Now. Oke, ini dia teman-teman aplikasinya. Pertama kita disuguhkan dengan Store Project. Jadi kita dikasih tahu cara penggunaannya secara singkat ketika kita membuka aplikasi Adobe Premiere Rush yang pertama kali. Kalau teman-teman mungkin sedikit bingung karena belum biasa menggunakan aplikasi ini, atau teman-teman baru pertama kali coba-coba untuk edit video, jadi teman-teman saya sarankan untuk diikuti tour tutorialnya. Aplikasi Adobe Premiere Rush ini bukan hanya tersedia di PC, tapi juga tersedia di Android, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba edit video dengan menggunakan Adobe Premiere Rush ini. Langsung aja, teman-teman ya. Kita klik Create. Kita mau ambil materi kita sendiri. Oke, kalau teman-teman belum ada medianya, teman-teman klik Media Browse ya. Kemudian teman-teman cari tempat penyimpanannya di mana. Oke, ini aja teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuka project kita dan memasukkannya ke Adobe Premiere Rush. Untuk memasukkan project juga kayaknya bisa menarik projectnya ke aplikasinya seperti biasa yang kita lakukan. Jadi misalkan gini contohnya. Ini kan udah masuk nih project utamanya. Nah, kita mau kasih intro dulu nih misalkan. Nah, kita kasih intro, kita tarik aja. Nah, maka otomatis dia akan masuk ke timeline dari projectnya. Oke, kita close dulu ininya. Jadi tampilannya itu sangat sederhana, tapi enak banget ya teman-teman. Ini untuk menggesernya kita bisa menggunakan arah scroll ini. Kemudian kalau mau memperbesar atau memperkecil ini pakai ini ya teman-teman tuh. Oke, kita coba potong videonya di sini. Cara motongnya di sini udah ada gambar guntingnya ya, tinggal kita klik aja, kemudian kita hapus ini seperti biasa. Oke, kita mau potong lagi bagian ini. Oke, kemudian saya mau coba klik menu ini. Nah, jadi kalau kita klik menu ini dia akan muncul gambar spektrum dari audionya. Sekarang kita klik yang menu ini. Menu yang ini control track, jadi dia akan banyak muncul track-tracknya, track 1, track 2 gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada title di bagian kanan. Ini kita coba kasih title dulu ya. Nah, jadi ini model-model titlenya udah ada di sini pilihannya. Nggak seperti Adobe Premiere
Pro itu biasanya kita kan harus nginstal plugin dan lain sebagainya ya. Kalau ini udah ada sampel title yang bisa kita gunakan, yang default. Oke, kita masukkan ke track 2. Nah, bisa langsung tulis di layarnya. Itmam makan sate dadakan. Ya. Oke, nah cara untuk memperbesar, memperkecilnya kita harus memblok dulu ya, harus memblok dulu seperti ini. Nah, ini juga warnanya bisa dirubah di sini, teman-teman. Warna apa sesuai keinginan teman-teman. Kemudian di sini ada text outline, jadi untuk garis sampingnya gitu ya. Ada juga shadow-nya, ada shadow blur. Title-nya udah. Sekarang kita mau cari, coba ya. Nah ini nih. Ini transition teman-teman. Ini transisi. Jadi di sini kita mau kasih transisi, contohnya ini aja. Nah, di sini juga bisa pan and zoom. Jadi kalau foto itu biasanya kita aktifin ini ya, otomatis kayaknya bisa ini. Auto reframe juga di sini ada teman-teman. Jadi kita bisa menentukan target frame-nya di mana gitu ya. Nah, ini durasi untuk transitionnya. Tapi di sini transisinya masih sangat minim ya, masih dikit banget ini bawaannya teman-teman. Mungkin nanti bisa diinstal plugin yang sama dengan Adobe Premiere Pro. Mungkin ya. Saya juga belum coba sih. Di antara teman-teman yang pernah pakai Adobe Premiere Rush ini, coba tuliskan komentar di bawah. Apakah plugin yang bisa digunakan ke Adobe Premiere Pro itu bisa juga muncul di Adobe Premiere Rush ini. Oke, kemudian kita bisa mengubah warna juga, sinematik misalkan ya. Jadi ini harus diklik dulu ya. Objeknya harus diklik dulu baru kita bisa ngasih warna. Nah, ini jadi seperti ini. Atau kita ganti ini. Nah, jadi ini otomatis teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik aja objeknya. Dia langsung berubah warna ya. Kalau di Adobe Premiere Pro itu kan harus kita drag dulu efeknya ke objeknya, baru dia jadi gitu. Kalau ini enggak. Oke, kemudian kita di sini ada juga speed ya. Jadi untuk mempercepat dan memperlambat videonya. Oke, nah video ini kita mau percepat ya. Kita percepat. Oke, cukup segini. Oke, kemudian ini untuk edit audio, jadi untuk memperbesar dan memperkecil suara. Jadi suaranya ini kan contohnya kita mau perbesar ya, tinggal ditambahin aja gitu ya, atau dimatikan juga bisa. Sini juga ada menu auto ducking, jadi kalau kita mau nambahin musik itu bisa otomatis bikin auto ducking. Auto ducking itu fungsinya kalau kita lagi ngomong musiknya kecil, kalau kita diam maka musiknya itu jadi besar sendiri ya. Ya, reduce background noise ini juga otomatis kita kalau mau menghilangkan noise ya. Di sini juga ada reduce echo. Jadi kalau teman-teman lagi bikin video kemudian di situ suaranya ada echo-nya, ini bisa dihilangin di sini ya. Oke, kemudian kalau kita mau duplikat ini tinggal klik aja langsung jadi duplikat. Kalau mau hapus tinggal klik ini aja. Oke, jadi untuk aplikasi Adobe Premiere Rush ini udah ada yang namanya ripple delete ya. Jadi kalau kita menghapus bagian yang tengah dari video ya, kita potong kemudian kita delete, maka video yang terpisah itu akan otomatis nyambung ke video yang sebelumnya. Jadi itu namanya ripple delete. Itu mempermudah dan mempercepat editing kita. Kalau di Adobe Premiere Pro itu kan masih manual, kita harus ripple delete ya, harus ngeklik tombol ripple delete-nya. Biasanya shift sama D ya. Kalau yang di Adobe Premiere Rush ini sudah otomatis ya. Jadi ini menunya sangat-sangat simpel teman-teman. Enak banget untuk ngedit. Apalagi kalau teman-teman hanya ngedit yang simpel-simpel aja gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya untuk review aplikasi Adobe Premiere Rush ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah cukup mudah untuk digunakan?
Silakan tuliskan komentar teman-teman di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau berkenan silakan juga share video ini ke teman-teman yang lain ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi makan di apa sih ini teh namanya? Sate leces gaul. Oh iya. Pokoknya ini enak banget. Coba makan cabai nak.